Sebuah gambar dapat menggambarkan 1.000 kata dan amat tidak tampak senang saat bersiap memasuki lapangan selama pertandingan Manchester United melawan Fenerbahce pada Kamis malam. Amat terlihat berdiri di pinggir lapangan, menunggu untuk digantikan. Dengan ekspresi muram saat Rene Hack, Ruud van Nistelrooy, dan Andreas Gerson mencoba menyemangatinya. Pertandingan tinggal menyisakan beberapa menit dan Amat jelas kesal karena tidak bermain sejak awal dan kemudian diabaikan untuk menggantikan Anthony ketika Marcus Rashford digantikan dalam keputusan yang mengejutkan. Pemain sayap asal Brazil itu ditandu keluar lapangan pada menit ke-89 dan itu memberi Amat kesempatan, tetapi sudah terlambat. Noussair Mazraoui dipilih sebagai pemain 10 saat Bruno absen. Posisi yang pernah dimainkan Amat sebelumnya. Ia harus menghadapi 2 kemunduran dalam satu malam. Jadi wajar saja jika ia tampak begitu kecewa saat akhirnya diminta untuk melakukan pemanasan. Amat, yang kini berusia 22 tahun, telah memasuki tahun terakhir kontraknya di United. Klub tersebut memiliki opsi perpanjangan 1 tahun dan berencana untuk menegosiasikan persyaratan baru guna mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Tetapi Amat mungkin perlu diyakinkan bahwa ia berada di klub yang tepat untuk mengembangkan karirnya. Mungkin Amat sudah tidak bersemangat lagi dalam latihan dan Ten Hag melihat sesuatu yang tidak dilihat publik. Tetapi, sungguh aneh melihatnya semakin jarang dimainkan dalam pertandingan terakhir. Ya, tepat ketika ia menikmati musim terobosan yang sangat ia dambakan, ia tampaknya kembali ke titik awal. Pemain sayap itu telah maju selangkah dan mundur 2 langkah. Ia harusnya membuat keputusan tentang masa depannya dan telah menerima sinyal yang beragam dari Ten Hag. Tidak ada yang bisa menyalahkan Amat karena mendesaknya untuk hengkang jika kesulitannya terus berlanjut. Tetapi ada kemungkinan ia tergoda untuk bertahan dan bertahan lebih lama dari Ten Hag. Kerutan di wajah Amat di Turki menunjukkan apa yang sedang dipikirkannya dan akan menarik untuk melihat seberapa sering dia tampil dalam beberapa minggu mendatang. Manchester United bermain imbang 1-1 menghadapi tuan rumah Fenerbahce dalam laga Matchday 3 League Pass Liga Eropa 2024-2025 di Ulker Stadium Jumat 25 Oktober 2024 dini hari. MU sejatinya mampu memimpin lebih dahulu lewat gol yang dicetak Christian Eriksen di menit ke-15. Keunggulan setan merah pun bertahan hingga turun minum. Sayang, gawang Andre Onana harus bobol di awal babak kedua lewat gol Youssef En-Nesyri. Skor imbang 1-1 pun tetap tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat MU belum juga mampu meraih kemenangan di Liga Eropa musim ini dan kini tercecer di peringkat 21 klasemen sementara League Pass. Bagaimana rapor para pemain MU di laga ini? Simak ulasan selengkapnya di sini. Keterbatasan opsi pemain membuat Erik ten Hag melakukan sejumlah eksperimen di laga ini, termasuk di lini belakang, Lisandro Martinez dimainkan di pos bek kiri. Hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Kuartet bek bermain di bawah standar. Meski demikian, Andre Onana bermain apik di bawah Mister dan sempat melakukan 2 penyelamatan beruntun. Eksperimen juga dilakukan Ten Hag di lini tengah. Secara luar biasa, pria asal Belanda itu memilih untuk memainkan Noussair Mazraoui yang berposisi asli sebagai bek kanan di pos pemain nomor 10. Wajar jika Mazraoui kesulitan menjalankan peran ini. Positifnya 2 gelandang MU lain yakni Manuel Ugarte dan Christian Eriksen bermain cukup impresif. Performa lini depan MU di laga ini terbilang biasa aja. Bahkan Joshua Zirkzee bisa dibilang sangat kurang meski sempat berandil memberi assist bagi gol Eriksen. Dari 4 pergantian pemain yang dilakukan Ten Hag, nyaris tidak ada yang memberi dampak signifikan bagi permainan MU di babak kedua.
Ini bukanlah penampilan yang luar biasa dari United meskipun ada beberapa ketakutan. Manuel Ugarte melakukan blok menakjubkan untuk menggagalkan gol Dusan Tadic sebelum Andre Onana menghasilkan momen gemilang. Umpan silang Sebastian dari sisi sayap kiri berhasil mencapai Youssef, namun upaya pertamanya berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Onana. Saat bola kembali ke kotak penalti, An-Nasri kembali menjadi yang pertama muncul ke permukaan saat ia menyundul bola ke arah gawang. Onana kembali melakukan penyelamatan akrobatik menepis bola melewati mister gawang saat pemain United merayakan penyelamatan gandanya. Bos Van der Beek, Jose Mourinho tidak begitu gembira tetapi tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Mourinho terlihat sangat heran ketika Onana gagal mempertahankan keunggulan timnya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali dalam upayanya mempertahankan rekor kemenangannya. Van der Beek bahkan terlihat tertawa dan bercanda dengan Onana di terowongan sebelum babak kedua. Tidak diragukan lagi mengagumi penyelamatannya yang luar biasa. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-21 dalam format fase Liga Eropa setelah 3 pertandingan pembukaan mereka di musim 2024-2025. Erik ten Hag membuat keputusan berani dengan memasukkan pemain sayap United yang tampil buruk Anthony pada babak kedua pertandingan Liga Eropa di Istanbul. Anthony yang banyak dikritik atas performa dan dampaknya sejak kepindahannya tahun 2022 menggantikan Marcus Rashford pada menit ke-73 dan hanya bertahan selama 16 menit. Pemain sayap asal Brasil berusia 24 tahun itu terlihat memegang betisnya dan tampak tidak nyaman sebelum ia dipaksa keluar lapangan dengan tanduk. Anthony kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama Old Trafford musim ini. Dengan mantan bintang Ajax itu hanya bermain dalam 5 pertandingan musim ini. Manajer United Ten Hag terpaksa menarik keluar pemain internasional Brasil tersebut pada menit ke-89 dan Amad Diallo turun ke lapangan untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Penggemar United di platform media sosial X yang sebelumnya dikenal Twitter mengecam keputusan Ten Hag untuk memasukkan Anthony dan bukan Amad Diallo sebagai pemain pengganti yang berpengaruh. Pemilik saham Manchester United, Sir Jim, dikabarkan sedang mempertimbangkan Zidane sebagai kandidat utama menggantikan Erik ten Hag. Mantan rekan setim Zidane di timnas Prancis, Emmanuel Petit menyatakan bahwa Sir Jim perlu memberikan jaminan terkait kebijakan transfer dan keamanan posisi Zidane jika ingin mendatangannya ke Old Trafford. Saya tidak yakin bahwa Zidane bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan komunikasi sangat penting di ruang ganti. Sejujurnya, saya mengenal Zizou sedikit, dan dia perlu mendapatkan jaminan jika ingin menandatangani kontrak dengan Manchester United, ujar Petit kepada Manchester Evening News, Kamis 17 Oktober 2024. Untuk saat ini, lingkungan di Manchester United selama bertahun-tahun tidak baik. Stabilitas di bangku cadangan, kualitas para pemain, serta ekspektasi klub tidak sama seperti dulu. MU masih merupakan klub besar, tetapi tidak di lapangan. Zizou sangat sadar dan berhati-hati dengan hal tersebut, terutama dalam hal kualitas pemain. Ketika melihat tim saat ini, saya tidak yakin dengan level beberapa pemain. Jika dia mengambil pekerjaan di Manchester United, itu berarti dia punya solusi, ujarnya. Sementara itu, Paul Pogba kirim simpati kepada para pemain Manchester United. Sebab ketika setan merah kalah, pasti yang disalahkan 1-2 pemain. Paul Pogba mengungkapkan kisah hidupnya di Manchester United dalam wawancaranya dengan Sky Sport. Pogba merasa para pemain di sana kerap mendapatkan ketidakadilan, dan itu bermula ketika sang penanya menyinggung soal Rashford dan Sancho yang dicap gagal di setan merah. Kedua pemain itu kerap dikritik karena performanya. Paul Pogba paham Manchester United adalah tim besar dengan banyak penggemar di seluruh dunia. Tekanannya juga besar. Namun rasanya tidak adil jika hanya menghakimi 1-2 pemain saat MU kesulitan. Itu pula yang Pogba pernah rasakan. Jadi gimana gengs? Apakah kalian setuju dengan Pogba? Lanjut nih, kabar terbaru soal Marcus Rashford.
kembali menjadi incaran PSG untuk memperkuat serangan mereka pada tahun 2025. Sebelumnya, klub besar Liga 1 ini pernah dikaitkan dengan Rashford untuk direkrut pada musim panas 2024. Setelah Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid dengan status agen bebas. Berita terbaru dari Tim Talk mengindikasikan bahwa PSG masih memiliki ketertarikan terhadap Rashford dan berencana untuk mengejar tanda tangannya tahun depan. Meskipun statistiknya menunjukkan penurunan, ketertarikan PSG terhadap Rashford menunjukkan bahwa klub-klub besar masih melihat potensi dalam dirinya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan dalam performa, Rashford tetap dianggap sebagai aset berharga di dunia sepak bola.